Fadhailul amal. Nah, dalam kaitan ini hadis ini adalah hadis doif. Tapi meski hadis doif, ini bisa digunakan juga dalam fadhailul amal itu. Nah, dalam kaitan ini ya, hadis ini berisi tentang Nabi itu ketika pada saat puasa Ramadan pernah melakukan celaan. Celaan itu menghias mata itu udah pakai celak. Nah, ketika Nabi bercelaan tersebut, Nabi dalam keadaan berpuasa. Artinya, hadis ini menunjukkan hukum bahwa bercelaan pada saat bulan puasa atau dalam keadaan puasa tidaklah membatalkan puasa. Nah, secara logis memang betul, cela itu bukan sesuatu yang cair. Cela itu bukan sesuatu yang cair yang bisa masuk di lubang mata. Sehingga ya mungkin tidak membatalkan. Pun ada hadis walaupun ini hadisnya dhaif. Ya, Nabi pernah melakukan celaan pada saat bulan puasa, pada saat beliau puasa dan puasanya tidak batal. Wan Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala dawu sapa Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku nasiya lali sapa man wa huwa taiman iku saiman wong kang poso. Fa kala nuli mangan sapa man au syaraba utawa ngombe sapa man fal yutima mongko nyampurnake sapa man saumahu ing posone man. Fa nama mongko sak temene man iku atama mangani atau aweh mangan hu ing man sapa Allah wasaqalan ngombeni sapa Allah hu ing man. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah memperkuat kita tentang pada saat kita melakukan puasa kemudian kita lupa dan pada saat itu kita makan dalam keadaan berpuasa, puasanya tidak batal. Karena makan dalam keadaan makan dalam keadaan puasa dan pada saat itu kita lupa itu tidak membatalkan. Ini kata Nabi, man nasiya wa huwa shaim. Barang siapa yang lupa sementara ia adalah orang yang berpuasa. Kemudian ia makan dan minum, falyutim saumahu. Kemudian orang ini makan dan minum, maka ketika dalam keadaan lupa makan dan minum pada saat puasa, falyutim ma saumahu, maka sempurnakan puasanya, artinya tidak usah dibatalkan. Ya, karena dia tidak sengaja makan dan minum tadi. Nah, dalam kaitan ini Nabi menguatkan wa inna ma at'amahu wa wasaqahu. Orang yang lupa makan dan minum dalam keadaan berpuasa, kata Nabi adalah fa inna ma at'amahu wa wasaqahu. Pada saat itu orang yang dalam keadaan lupa makan dan minum saat puasa, mereka adalah orang yang diberi keutamaan oleh Allah untuk diberi makan oleh Allah dalam tanda kutip dan diberi minum oleh Allah. Subhanallah. Nah, hal ini juga bisa diperkuat dengan hadis yang sudah saya katakan kemarin, rufi al-qalam an salah satu, bahwa taklif, bahwa hukum dosa dan lain sebagainya dalam syariat itu diangkat tidak dicatatkan di dalam Lauhil Mahfuz ketika dalam keadaan tiga perkara. Dalam keadaan lupa, dalam keadaan tidak tahu, dan dalam keadaan tidur. Nah, dalam kaitan semacam ini adalah dalam keadaan lupa. Sehingga pada saat makan itu dianggap tidak dicatat di dalam Lauhil Mahfuz sebagai yang membatalkan puasa. Muttafaqun alaih. Walil hakim lan kedua Imam Hakim man aftoroh man utawi sapane wong iku aftoroh bokel sapa man fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan nasyan halilali fala qada mongko ora ana qada iku maujud ale ing atas men wala kafarah lan ora ana kafarah iku maujud. Hadis ini substansinya sama, bahwa orang yang lupa makan dan minum atau lupa makan dan minum pada saat puasa tidak batal. Di sini disebutkan barang siapa man aftara fi Ramadan, barang siapa yang mokel, ya,
pada saat bulan Ramadan baik makan atau minum dalam keadaan lupa nasian fala qada alaih, dia tidak usah mengkodok puasa itu karena dilanjutkan. Ya, kalau tidak dilanjutkan tentu mengkodok. Wala kafarata, dan tidak ada kafarat bagi orang tersebut. Ingat, orang yang puasa kemudian lupa terus kemudian dia makan. Nah, ketika makan kemudian ingat, lantas kemudian berhenti tidak makan dan dilepeh apa yang dimakannya, yang ada di mulut, sementara yang di perut gak usah lagi dimuntahkan. Dalam keadaan semacam ini dia kemudian melanjutkan lagi ke puasa selanjutnya sampai nanti kentong, sampai nanti adzan maghrib. Maka dia dalam keadaan ini tidak usah lagi mengkodok di hari selanjutnya dan juga tidak membayar kafarat. Artinya pada saat itu puasanya meski ia makan dalam keadaan lupa tadi itu adalah sah. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa ne wong iku daroah nglindih hu ing man alqai apa alqaiu man utawi sapa ne wong saya ulang man utawi sapa ne wong iku daroah nglindih hu ing man apa alqaiu muntah fala qada mongko ora ana kodok iku maujud alih ngatasi man. Waman utawi sapa ne wong iku istaqoa memaksa muntah atau amrih muntah-muntah sapa man. Falai mongko ing atase man al qada. Falai mongko ing atase man al qada utawi qada. Rawang riwayatake sapa al-khamsatu Imam Hasan wa Allahu lan ngilati hu ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa kuwah lan nguatake hu ing hadis sapa Daruqutni. Masih dalam kaitan yang membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa. Nabi pernah mengatakan mandaro ahul qai fala qada alaih. Barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak ada membatalkan puasa orang tersebut. Maka orang tersebut tidak batal puasanya. Ya, fala qada ini tidak mengkodok di hari ke depan karena sah puasa orang yang muntah tanpa sengaja itu. Kemudian manis taqo'a fa'alaihil qada. Tapi berbeda dengan orang yang gak muntah tapi dimuntah-muntahkan. Contohnya bagaimana? Yang gak muntah sebetulnya tapi nah begitu. Terus gak muntah tapi dipaksa muntah begitu. Nah dalam kaitan semacam ini maka baginya batal puasanya dan wajib mengkodok di hari selanjutnya. Jadi ada perbedaan muntah yang tidak disengaja dan muntah dengan sengaja. Muntah yang tidak disengaja adalah ada rasa keinginan muntah yang tidak bisa ditahan kemudian muntah. Sementara muntah yang disengaja adalah tidak ada rasa atau ada rasa muntah, cuman sebetulnya tidak ingin keluar muntah itu, tapi ternyata dimuntahkan dengan cara dengan cara disogok-sogok pakai jari mulutnya, dengan cara gitu kan, maka keluar muntah, maka dalam keadaan ini membatalkan puasa. Jadi kalau muntah itu tidak disengaja, ya contohnya masih diam semacam ini kok kemudian perut muntah, perut mual kemudian masih ditahan kok muntah secara lefek, itu tidak membatalkan. Tapi kalau yang selanjutnya muntah itu kok dipaksakan muntah dengan cara diupayakan, maka membatalkan puasa. Wan Jabir bin Abdillah, saking Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhumah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja medal sapa Kanjeng Nabi amal fatih ing dalam tahun terbuka kota Mekah ila Makkah tamare kota Mekah fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan fasoma nuli puasa sapa Kanjeng Nabi hatta balagha sehingga tumeka sapa Kanjeng Nabi karo al-Khamimi ing jurang Khamim. Fasoma nuli poso sapa anasu menungso. Fasoma nuli poso sapa anasu menungso. Tumada nuli mundut sapa Kanjeng Nabi biqadahin kelawan wadah min ma'in saking banyu. Farafa'an nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi
hatta nadora sehingga ningali sapa nasu menungso ilaihi maring Kanjeng Nabi fasyaroba nuli minum sapa Kanjeng Nabi. Tumakila nuli den ucapake lau kedue Kanjeng Nabi baldalika ing dalam sawise mengkono-mengkono. Inna ba'dan nasi sak temane sebagian yang menungso iku kod soma teman-teman seposo. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, ulaika utawi mengkono-mengkono nas iku al tu pira-pira wong kang durhaka. Ulaika utawi mengkono-mengkono nas iku al tu pira-pira wong kang durhaka. Wa fil abdin ing dalam lan ing dalam siji lan iku ing dalam siji lafat. Fakilah utawi lafat fakilah. Fakilah nuli den ucapake lau maring Nabi Inna nasa satamene manungsa ikut kod syaqah teman-teman wis abot alih mengatasi nas opas siamu poso wa inama yang diruna lan sak temane ngenteni sapa nas fima dalam perkara faal takang agawe sapa sira pada anuli jimuk sapa Kanjeng Nabi atau mundut sapa Kanjeng Nabi biqadain kelan wadah miman saking banyu badal asri dalam sawise asar salat asar fasyariba nuli minum sapa Kanjeng Nabi rawang riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis ini berkaitan dengan tadi ada rukhsah dalam pada saat kita melakukan puasa Ramadan. Dalam perjalanan kita boleh mengambil rukhsah tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Satu ketika dalam hadis ini, satu ketika Nabi Muhammad setelah Fathul Mekah, beliau melakukan satu perjalanan pada bulan Ramadan menuju Mekah. Ya, ingat ketika sebelum Fathul Mekah, Mekah itu dikuasai oleh orang kafir Yahudi dan Nasrani di sana. Nah, ketika dikuasai, orang Muslim susah untuk masuk ke Mekah. Orang Muslim susah untuk masuk ke Mekah. Maka dalam kaitan itu kalau kita lihat sejarah Nabi hanya haji sekali karena memang susahnya masuk ke kota Mekah. Susahnya masuk ke kota Mekah karena kota Mekah pada saat itu dikuasai oleh kafir Yahudi dan kafir Nasrani. Maka kemudian setelah Fathul Mekah, terbukanya kota Mekah atau tidak lagi dikuasai oleh tidak lagi kota Makkah itu dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani, maka kemudian Nabi Muhammad ke kota Makkah pada saat bulan Ramadan. Melihat dalam kaitan itu adalah melakukan satu amal ibadah pada saat bulan Ramadan di kota Makkah atau di hari-hari yang lain itu punya keutamaan lebih dibanding hari-hari atau di tempat-tempat yang lain. Nah, dalam keadaan semacam itu Nabi ke Mekah. Nah, pada saat berjalan ke kota Mekah tentu saja tidak menggunakan pesawat dan tidak juga menggunakan bus atau kendaraan modern pada saat ini. Sehingga dalam perjalanan beliau dari Madinah ke Mekah itu sungguh berat. Di lain sisi perjalanannya belum jalan yang rata begitu kan, karena memang masih belum diaspal pada saat itu. Di lain sisi juga panasnya subhanallah ya, kalau di Makkah itu kita bayangkan. Oleh karena itu ketika pada saat Nabi berada di atau nyampe di sebuah jurang atau lembah, nama lembahnya adalah lembah Ghanim ya. Beliau Nabi Muhammad pada saat itu ketika nyampe di lembah Ghanim itu mengambil air. Setelah mengambil air dari lembah tersebut atau jurang tersebut, Nabi mengangkat air tersebut dan kemudian meminum air tersebut. Ini menunjukkan pada saat itu Nabi mengambil rukhsah yang diperbolehkan oleh Allah pada saat kita dalam perjalanan, dalam keadaan berpuasa. Sehingga pada saat itu Nabi melakukan minum di tempat tersebut, dan pada saat itu disebutkan di sini hatta nadara nasilah syaribi ilaihi fasyaroba. Pada saat itu para sahabat yang ikut dengan Nabi ke Makkah melihat Nabi mengangkat wadah yang ada isi airnya, kemudian Nabi pada saat itu meminumnya. Tsumakilalahu, kemudian dikatakan kepada Nabi, mereka bertanya kepada Nabi, sahabat bertanya kepada Nabi, inna ba'dun nas qad shoma. Wahai Nabi,
jenengan kok minum, sementara sahabat-sahabat sebagian ini adalah dalam keadaan berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan, faqala ulaikal usoh. Nabi mengatakan itu. Jadi sahabat pada saat itu dalam keadaan semacam itu mengatakan kami dalam keadaan berpuasa, dan pada saat itu Nabi minum. Nah, pada saat itu Nabi mengatakan mereka itu maksiat. Maksiat kepada Allah. Kenapa dikatakan maksiat kepada Allah? Allah memberikan rukhsah kepada kita, memberikan sebuah nikmat kepada kita. Kok nggak dinikmati? Nah, itu loh, syariat itu begitu. Jadi pada saat ini kita yang merasa berat berjamaah di masjid, kita yang merasa berat melakukan sholat tarawih di masjid, kita yang merasa berat melakukan sholat Jumat di masjid pada hari-hari yang biasa, pada hari yang semacam saat ini, di mana kita diwajibkan oleh pemerintah untuk di rumah karena ada virus corona, kita ambil rukhsah tersebut. Karena apa? Pemerintah sudah memprediksi kalau kita banyak berkumpul, baik itu dalam keadaan beribadah atau dalam keadaan bertransaksi dan muamalah insaniyah yang lainnya, di situ akan memudahkan virus menyebar. Oleh karena itu dalam syariat itu la dororo wala diroro. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri dan tidak boleh kita membahayakan orang lain. Itu ad-dororu yuzal, kemadorotan itu harus dihilangkan. Caranya bagaimana? Dalam keadaan semacam ini, dalam keadaan adanya virus corona ini, hendaknya kita ikuti dulu anjuran pemerintah, karena pemerintahlah yang mengerti keadaan pada saat ini melalui dokter-dokternya, ya, melalui ahli kesehatan, untuk kita tidak dulu berada di kerumunan banyak orang, baik dalam keadaan beribadah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memaksakan diri untuk melakukan ibadah, maka akan dikatakan oleh Nabi, hei kamu itu, ulaikal usoh. Kata Nabi begitu nanti. Ya, ketika Nabi melihat kita memaksakan diri untuk melakukan taraweh, untuk melakukan sholat jamaah, untuk melakukan sholat Jumat di kota-kota yang notabene zona merah virus corona, Nabi akan katakan ulaikal usoh. Mungkin begitu. Nah, pada saat itu Nabi juga mengatakan ulaikal usoh, mereka maksiat. Pada saat Nabi dalam perjalanan ke kota Mekah, ya, dari Madinah ke kota Mekah dalam keadaan berpuasa, dan semuanya puasa, Nabi juga puasa, tapi pada saat tiba di lembah Hunain, ya, Nabi minum, dan mereka katakan kami dalam keadaan puasa, jenengan kok minum? Ulaikal usoh. Nah, itu begitu. Jadi ini loh syariat. Syariat itu tidak bisa kita paksakan diri kita, atau syariat itu tidak bisa sebagaimana ia akan mengikuti kita, tapi kita yang akan mengikuti syariat. Itu begitu. Jangan atas kepentingan-kepentingan yang tidak penting begitu, kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan kelompok, kemudian kita paksakan untuk merongrong apa yang dimaksud dengan imbauan pemerintah, ya. Kemudian dalam kaitan ini ditarungkan dengan agama agar pemerintah lesu, agar pemerintah dianggap gagal dan lain sebagainya. Tidak bisa semacam itu. Agama itu tetap akan menjadi agama, tidak bisa mengikuti nafsu Anda, baik nafsu melakukan ibadah, melakukan agama, atau nafsu di luar mengikuti agama dan melakukan ibadah. Tidak bisa semacam itu. Anda lah yang harus mengikuti agama, jangan agama yang harus mengikuti nafsu Anda dalam beragama. Ya, ulaikal usoh. Dalam sebuah riwayat yang lain, redaksi hadisnya bukan semacam itu.
Bukan semacam itu artinya bukan berada di bukan pada konteks pada saat sahabat tidak ngapa-ngapain, tapi di sini disebutkan faqila lahu innan nas qad syaqqa alaihimu siyam wa inama yang duruna fi ma fa'alta fada'a biqadahin mimma'in ba'dal asri fasyaribah. Dalam sebuah hadis beda riwayat ya, konteksnya lebih jelasnya begini. Pada saat itu sahabat yang ikut Nabi ke Makkah itu mengatakan, wahai Nabi, sahabat-sahabat dalam perjalanan ini sungguh berat. Mereka haus karena mereka dalam keadaan puasa. Perjalanannya jauh, apalagi. Nah, dalam keadaan semacam itu, mereka katakan, innama yang duruna fi ma fa'alta. Sahabat-sahabat yang ikut kepada jenengan ini, Nabi, ini nunggu keputusan jenengan. Ini nunggu apa yang jenengan akan lakukan ketika dalam keadaan haus, dalam keadaan susah, dalam perjalanan seperti ini. Fada'a biqadahin. Kemudian Nabi setelah mendengar para sahabat ngaduh tentang dirinya yang susah dalam perjalanan menuju Mekah tersebut, kemudian Nabi mengambil sebuah wadah, fada'a biqadahin mima'in. Nabi mengambil sebuah wadah yang kemudian wadah tersebut itu digunakan sebagai mengambil air ya. Ini dilakukan pada saat waktu asar. Ingat, waktu asar. Kalau kita yang sok-sok jago puasa, sok-sok muslim yang tebal imannya itu kan, wah, wes udah masuk waktu asar, tinggal 3-2 jam lagi kok kita batalkan. Ya eman, ya sayang, kita tahan dulu. Enggak, Nabi tidak semacam itu. Nabi tidak ada kepentingan itu. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi yang kita bisa petik lagi adalah sebagai pemimpin harus melakukan satu kebijakan. Saat masyarakatnya, siapa yang dipimpinnya itu membutuhkan satu kebijakan. Jangan asal ngawur. Anda diikuti malah Anda membuat susah pengikut Anda. Itu bagaimana? Tentu dalam kaitan membuat sebuah keringanan tersebut yang mengikuti aturan-aturan yang ada. Baik aturan yang diaturkan oleh pemerintah Indonesia ataupun aturan-aturan agama dan aturan-aturan adat istiadat yang ada. Itu begitu. Jadi jangan sok idealis dalam Islam itu. Ini kebijakan Nabi. Kita bisa lihat di situ. Wa'an hadis selanjutnya. Wa'an Hamzah bin Amir atau bin Amr bin Amr al-Aslami radhiyallahu an. Annahu sa'tamani Hamzah bin Amir al-Aslami. Qala dawu sapa Hamzah bin Amir al-Aslami. Qala dawu sapa Hamzah al-Aslami, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini sa'tamani ingsun iku uji tu nemu sapa ingsun fi kuwatan fiya ing dalam ingsun kuatan ing kekuatan alasya ing atase poso fi safari ing dalam lelungan. Fahal alaya ana ta ing atase ingsun iku ing atase ingsun junahun utawi dosa. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, hiya utawi kuwah iku ruksatun ruksah minallahi saking Allah. Faman mongko utawi sapane wong iku akhoda ngalap sapa man biha kelawan dosa fahasanun mongko iku bagus. Waman utawi sapane wong iku ahabba demen sapa man ayasu maya topo sesopan fala junah mongko ora ana dosa iku majud ning atase man. Sekali lagi ini mempertegas lagi hadis yang di atas bahwa tidak ada nafsu dalam agama itu. Yang ada adalah kita harus mengikuti agama sesuai aturan. Tidak ada nafsu dalam beragama. Ya. Istilah tidak ada nafsu dalam beragama ini bukan kita tidak bernafsu dalam menjalankan agama, tapi lebih pada arti bahwa agama itu jangan mengikuti keinginan dan kepentingan kita. Nah, itu begitu. Satu ketika ya, Nabi
itu kedatangan seorang Hamzah bin Amir al-Aslami. Hamzah ini itu mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, saya ketika pada saat berjalan dalam satu perjalanan jauh, saya